Ini bukan persoalan kebencian dengan suku bangsa. Ini masalah negara Indonesia yang tidak bertanggung jawab secara maksimal terhadap kami bangsa Aceh dan Sumatera yang tertimpa musibah yang luar biasa ini. Pejabat anjing yang di Jakarta, jangan kau pikir apa yang dimakan sama Bungsi sekarang itu bantuan dari kamu, itu nggak ada seberapa. Aku tuh kan lagi di Aceh guys, lagi di Tamiang nih ya. Aku pengen banget bisa ketemu sama Pak Giman yang ini. Di situ timbul lagi semangat saya, bangkit lagi, naik lagi ke saya lagi. Terus sampai selesai. Inilah bayi-bayi yang diselamatkan oleh Giman Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang gerakan GAM lah gitu ya, yang kemarin itu menggelar aksi damai di beberapa wilayah di Aceh. Sampai-sampai ada neti yang mengatakan ya, apakah Aceh benar-benar akan memisahkan diri dari Indonesia? Mengingat begitu banyaknya atribut GAM ya yang dipasang di sepanjang jalan dan digunakan sebagai atribut konvoi di jalan-jalan ya. Pertanyaannya, gimana kabar warga Aceh sekarang ya? Maksudnya adalah warga Aceh korban banjir. Nah, gimana sekarang kabar mereka? Di saat warga Aceh berduka, kok mereka malah main konvoi-konvoian? Dan di saat yang sama TNI justru sedang bahu-membahu ya bersama sesama warga ya, tidak kenal lelah siang dan malam membantu warga yang terdampak bencana. Udah gitu yang disalahkan malah pemerintah pusat saja ya kan, yang katanya tidak hadir, yang katanya lambat, yang katanya tidak peduli, yang katanya TNI tidak pernah membantu, padahal faktanya TNI dan Polri justru pihak yang paling banyak membantu saudara-saudara kita di lokasi bencana, ya kan? Emang ya, saudara kita yang satu ini emang suka playing victim kayaknya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pejabat anjing yang di Jakarta, jangan kau pikir apa yang dimakan sama Bungsi sekarang itu bantuan dari kamu, itu nggak ada seberapa. Coba kamu pikirkan, wahai pejabat-pejabat Prabowo. Walaupun anak aku itu kan dari Partai Gerindra, aku nggak menyalahkan Prabowo, tapi penjilat anjing ini. Coba kalian hitung, kau kirim beras 1 minggu 50 ton, kau bagi aja Aceh Utara 860 desa, berapa kilo satu desa dapat? Aduh, yang kau anjing-anjingkan itu Pak, adalah orang yang paling banyak memberikan bantuan. Bangsa dan negara Indonesia ini telah memberikan bantuan 51,8 triliun ya untuk pemulihan Aceh pasca bencana. Ya. Dan kau tengok sendiri tadi Pak, gambar yang di atas kepala Bapak itu TNI Pak. Nggak ada kelihatan sedikit pun ya kan, satu orang pun ya, mohon maaf ini kalau saya salah ya kan, anggota GAM yang memberikan bantuan yang ikut membuka lahan ya, maksudnya membuka jalur dan lain sebagainya. Ini sih menurut saya teman-temannya dari beberapa video yang baru saja kita saksikan. Kalau misalnya keliru ya silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Intinya Pak, saya ingin menyampaikan janganlah Bapak seperti itu. Karena bangsa dan negara ini, terutama TNI sebagai ujung tombak, itu sangat berperan dalam membantu pemulihan saudara-saudara kita pasca bencana. Lanjut.
Aduh, ada apa ini? Akankah Aceh keluar dari Indonesia? Mengejutkan, ada apa ini? Bendera bulan bintang berkibar di seluruh penjuru Aceh. Nah, ini ya kan yang saya singgung atau saya spill pada saat opening gitu. Ya kan? Pada saat saudara-saudara kita dari Kesatuan TNI dan juga Polri membantu warga yang terdampak bencana, mengirimkan bantuan sampai ke pelosok-pelosok, walaupun itu sebetulnya tugasnya pemerintah daerah, ya kan? Nah, saudara-saudara yang lain yang membawa atribut GAM justru berkonvoy. Nah, menurut teman-teman gimana ini? Komentar yang tepat ini untuk mereka gimana? Coba silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Ya, rekan-rekanku kerja Indonesia barang. Ini betul di UK merah putih nah. Dia dah ada kita boleh ni. Ya, walau rekan-rekan siap juga. Kita boleh tetap boleh ni. Ya, waya UK keroi, UK keroi nah. Contoh mana betuan merah putih nah. Memang were dah ada Indonesia yo dah ada. Dah hai bukan saya dengan macam nah itu warna merah putih. Maka ada tahu kan? Bom lah rekan-rekan tiga fikir lewat orang macam tu. Tiba pendapat kau nak berubah cepat betuan ni Aceh merah putih. Ya dah ada Indonesia dekat ana dia lah. Memang orang berahli kan kita kim dah nah. Kau bendera ya oi. Dah pegah mah. Bom lah. Yang jet dia waroy macam tu. Bukan takut, Pak. Mana ada Indonesia takut Aceh merdeka. Aceh itu hanya sebagian kecil dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jangan terlalu menyombongkan diri, menganggap paling mulia, ya kan? Kita semua ini sama, Pak. Sama-sama warga negara Indonesia. Kontribusi kita tentu juga sama. Nggak ada suku yang paling dominan, suku emas dan suku perak, nggak ada. Semuanya sama, Pak. Ya. Ini di chat begini biar masyarakat Aceh tahu bahwa ini dibangun oleh TNI. Karena bisa jadi, Pak, ya kan? Nanti ada yang ngeklaim, ya kan, bawa bendera-benderanya sendiri seolah-olah ini adalah hasil karya mereka. Ini adalah sumbangsi mereka dan mereka mengatakan pemerintah lambat, pemerintah tidak peduli. Padahal yang membangun semua ini adalah pemerintah melalui TNI, Polri, dan stakeholder yang ada di daerah, Pak. Aduh, janganlah bilang apa namanya Indonesia takut Aceh merdeka. Justru kasihan ke Pak, ya. Indonesia kasihan kalau saudara-saudara kita di Aceh itu merdeka, ya. Lanjut. Aku tuh kan lagi di Aceh guys, lagi di Tamiang nih ya. Aku pengen banget bisa ketemu sama Pak Giman yang ini. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu Tapi minta pertolongan ya Allah, beri aku kekuatan. Di situ timbul lagi semangat saya, bangkit lagi, naik lagi, kesang lagi. Terus sampai selesai. Inilah bayi-bayi yang diselamatkan oleh Giman Saputra dan kami ditampung di rumahnya. Kami sebanyak 5 kepala keluarga dan ditolong dia 1 harian. Tidak tega, saya sebagai manusia. Ya punya hati nurani lah. Saya korbankan nyawa. Insya Allah, saya memang sanggup, insya Allah bilang itu. Maka saya nekat. Saya tolong mereka semua. Setengah 8 masuk ke rumah, ganti pakaian, mandi, makan, langsung pergi. Pokoknya saya di rumah ini nggak lebih dari setengah jam, Pak. Dari setengah jam, almarhum nanya,
Kok cepat kali bang baliknya ke piket katanya kan. Jadi saya bilang seperti ini, nggak apa-apa lah. Orang di piketan nggak ada orang. Soalnya kan rekan-rekan kita yang dari Simpang juga terjebak banjir. Nah, abang kan baru turun piket katanya. Iya udah nggak apa-apa, kita perbantuan di sana, awak bilang. Oh jadi nggak balik lagi nanti? Ya insya Allah nanti balik kalau misalnya nanti teman-teman nanti bisa datang, abang balik, awak bilang gitu sama istri kan pak. Oh ya udah katanya. Jadi awak balik sampai ke penjagaan itu kita bilang jam 8.05, jam 8.10 pak ya. Udah ngomong-ngomong, 9:30 kejadian lah pak longsor di tempat kita ini. Kita kesini lari, longsor bang longsor, kita lari pak kesini kan. Saya pikir yang longsor yang di sini pak, dekat di sini kan yang kita tengok rapuh kan gitu. Rupanya udah nimpa ke rumah saya. Ih, rumahku pak, gue bilang sama Pak Usup ini, Sertu Usup kan. Iya bang, rumah abang, kesana kami. Posisi istri pada saat itu kelihatan pak, tapi dia kejepit, nggak bisa ditolong gitu lah pak kan. Ya udahlah, saya bacakan di telinganya mungkin 2 kalimat syahadat. Allah, saya bilang apa enggak lama di sebelahnya saya dengar suara anak saya. Pak, tolong bintang kata gitu pak kan. Ada anakku pak, inilah sama Om ini kan pak. Udah terjepit pak, udah nggak bisa ditolong lagi, memang nggak bisa ditolong lagi pak kan gitu. Jadi kita bantu, kita bongkar lagi, bongkar-bongkaran beton-beton gede-gede ini pak, dapat anak kita tadi. Tangkat berdua, terangkat, alhamdulillah terangkat kan pak. Badannya koyak-koyak di sini aja, soalnya nggak ada yang patah. Pimpinan saya itu pak pada saat itu memang menyuruh istirahat pak, nyuruh istirahat seperti ini, Lubis, coba tenangkan diri dulu, tenangkan sama anak-anak kan gitu pak. Mungkin bagi saya namanya tugas dan kewajiban itu tetap ada pak. Kalau saya pun disuruh istirahat, yang ada pun jadi berpikiran sama saya pak. Tuh, tengok tuh. Bukannya saya mengunggul-unggulkan teman-temannya dan merendahkan pihak yang lain, tidak. Saya cuma ingin bertanya, apakah teman-teman mendapati sebuah kabar, berita bahwa anggota GAM melakukan penyelamatan seperti yang dilakukan oleh personil TNI yang baru saja kita saksikan? Ya, saya bertanya, tidak menjustifikasi dan juga tidak menyindir, ya. Nah, ya selain begitu kan barusan kita juga ngelihat bareng-bareng gitu loh. Anggota TNI di lokasi ini kan juga sama-sama terdampak banjir dan istrinya meninggal, tapi si suami yang sebagai seorang TNI tetap bertugas. Coba gimana perasaannya gitu loh. Aduh, ngeri. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat. Salam kehormatan saya dan kemuliaan saya kepada seluruh bangsa-bangsa Nusantara di seluruh Indonesia. Al khusus ke bangsa kami, bangsa Melayu, Nusantara dan Sumatera, dan lebih khusus lagi bangsa Aceh yang hari ini sedang musibah yang sangat terparah, lebih parah apa yang pernah terjadi bencana tsunami pada tahun 2004, 20 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, saya dan nama Presiden mengajak kalian semuanya, jangan terpancing kemudian kalian dibenturkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya oligarki, untuk memainkan perpecahan di antara kita, suku bangsa, di antara rakyat. Maka hentikanlah hina-menghina atau saling menghina di antara kalian. Ini bukan persoalan suku bangsa yang bangsa Aceh sedang meminta pertanggungjawab kepada Indonesia. Ini bukan persoalan rasis. Ini bukan persoalan kebencian dengan suku bangsa. Ini masalah negara Indonesia yang tidak bertanggung jawab secara maksimal terhadap kami bangsa Aceh dan Sumatera
yang tertimpa musibah yang luar biasa ini. Saudara-saudara sekalian, kalian pada umumnya kalian tidak mengerti dengan sejarah bagaimana bangsa Aceh ini dengan Indonesia. Pada prinsipnya Indonesia ini ilegal masuk ke Aceh. Dan kami bergabung dengan negara Indonesia ini bukan atas dasar referendum. Yang diadakan referendum. Karena kami negara berdaulat sebelum ada negara Indonesia. Justru Aceh ini awalnya hanya empati kepada suku bangsa yang ada di Nusantara di saat Belanda kembali menjajah, menginvasi yang kedua pada tahun 1946, 47, 48 sampai 49. Baru kemudian di saat ini kalian nggak paham sebagian atau ada yang paham pura-pura tidak paham. Di saat konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag oleh Inggris, Amerika, Jepang, kemudian dinyatakan Indonesia sudah tiada lagi keberadaannya. Namun kemudian apa yang terjadi? Kami WA Sumatera khususnya Aceh, yang terjadi siaran radio rimba, kemudian bangsa Aceh dengan patriotis mengatakan Indonesia still exist, masih ada. Kalau sempat Aceh tidak mengatakan pada saat itu Indonesia Indonesia masih ada, sampai sekarang Indonesia nggak ada yang namanya Indonesia. Mungkin yang masih ada adalah nama Kesultanan Kerajaan Wilayah. Kalian tidak tahu, saudara sekalian. Indonesia ada bukan karena sejarah, tapi karena bentukan. Karena dibuat konspirasi oleh beberapa negara yang saya sebut tadi, Jepang, Inggris, dan Amerika. Namun pada saat itu, karena sebahagian wilayah didiskriminasi, dipaksa untuk bisa bergabung dengan negara Indonesia. Baru kemudian di saat Indonesia mengalami sebuah kondisi yang sangat berbahaya karena sudah kembali dikuasai oleh Belanda seluruh Nusantara kecuali Aceh, maybe Jogja, bisa satu lagi. Barulah dengan suara kamilah kemudian Indonesia ini ada. Maka kalian jangan pernah kalian menghina bangsa Aceh. Jangan kalian menghina bangsa Aceh. Aceh inilah modal besar yang membuat Indonesia ini ada. Saudara-saudara sekalian, kemudian apa yang terjadi? 1 tahun pertama kami membantu negara Indonesia dan kemudian negara Indonesia ini ada. Soekarno kemudian mengkhianati bangsa Aceh. Bahwa dijadikan Aceh ini bahagian daripada satu Sumatera digabung. Artinya kami menjadilah suku bangsa Sumatera. Ini adalah pengkhianatan yang paling terbesar, yang sangat sakit kami rasakan. Maka kemudian kami lakukan perlawanan langsung. 1 tahun pertama kami lakukan perlawanan. Namun Indonesia semakin kuat karena wilayah-wilayah lain tidak memahami apa yang akan terjadi terhadap diri mereka masing-masing. Baru kemudian diajak damai lagi. Tahun 62. Kami berdamai lagi. Maka kalian jangan tanya bagaimana cinta kami kepada Indonesia. Bagaimana kami cinta, malah kami yang membuat Indonesia ini ada. Baru kemudian di bawah Soeharto semakin ganas lagi. Dibantai kami. Dimusnahkan kami, tapi kami tidak bisa menerima, kami tetap melawan. Maka 29 tahun kami melawan. Baru kemudian di zaman SBY mengajak lagi kami berdamai. Yang terjadi tanggal 15 Agustus 2005 di Finlandia, negara Eropa, kota Helsinki. Disaksikan oleh dunia bahwa terjadi sebuah kesepakatan
dari sebuah perjuangan yang melahirkan poin-poin. Dalam keseluruhan poin itu adalah disebutkan Aceh sebagai negara federal. Tidak disebut provinsi lagi. Aceh sebagai negara federal. Cuman diganti istilahnya self-government. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Apa yang terjadi? Kembali dikhianati. Kembali dibohongi. Kembali ingkar. Kami sabar selama 20 tahun menunggu itikat baik yang namanya negara Indonesia. Dibolehkan kami menjalankan aturan hukum dengan sendiri yang disebut UUPA. Itu dihasilkan dari MOU Helsinki di Finlandia. Ini berbeda aturan hukum dengan Indonesia. Tapi dalam pelaksanaannya tetap kami dicekal. Nggak bisa berjalan undang-undang sesuai apa yang telah dijanjikan dalam Helsinki. Ini lagi-lagi Indonesia mengkhianati kami. Maka saudara-saudara sekalian yang tidak tahu sejarah ini, jangan cepat-cepat sekali kalian mau dibenturkan antara kami. Ini bukan persoalan suku bangsa. Ini bukan persoalan agama. Ini persoalan sejarah kami dengan Indonesia yang sebagian kalian tidak tahu. Maka ketika hari ini kami bencana luar biasa, tapi lagi-lagi Indonesia abai. Tidak bertanggung jawab secara utuh. Hari ini sudah 25 hari. Ini belum ada kondisi di Aceh ini ada perubahan. Baik infrastruktur jalan, jembatan, nggak ada perubahan. Baru satu lintas saja yang sudah terbuat satu jembatan. Coba bayangkan selama hampir 1 bulan. Sedangkan wilayah yang kena itu 17 wilayah kena. Sementara nggak mau ditetapkan ini bencana nasional. Seharusnya ditetapkan bencana nasional, baru kemudian bisa masuk negara-negara luar untuk memberi bantuan terhadap kami. Sementara Indonesia lambat. Saudara-saudara, ini saya bilang, negara ini jahat. Negara ini sangat jahat terhadap rakyatnya. Malah dilarang masuknya bantuan internasional. Maka hari ini saya sampaikan, saya atas nama Presiden, memberi 2 opsi. Selesaikan persoalan Aceh berdasarkan hak-hak kami sesuai dengan perjanjian yang disepakati tanggal 15 Agustus 2005. Atau abaikan kami, lepaskan kami menjadi bahagian daripada negara Indonesia. Dan biarlah kami mengurus sendiri dalam keadaan apapun. Demi tidak lagi terbentur antara rakyat Nusantara dengan kami. Maka ketika ini nggak kalian lakukan, berarti saya sampaikan ini negara ada sangat jahat terhadap rakyatnya. Dan ini negara. Panjang kali Pak. Tapi nggak masalah lah ya. Nanti kalau saya potong-potong dipikirnya, oh bang jangan dipotong-potong bang. Sebagai apa namanya banyak esensi yang hilang. Iyalah sudah saya nggak saya potong ya biar kita semua menyaksikan dari awal sampai akhir. Cuma saya tertarik dengan satu kalimat yang tertulis di bagian videonya. Indonesia ilegal masuk ke Aceh. Aduh nggak ngerti saya bagaimana cara saya mengomentarinya. Ini orang waras atau enggak? Hah? Ini mengaku sebagai Presiden Aceh ketiga. Ada lagi yang mengaku sebagai Wali Nangro Aceh. Ada lagi Gubernur Provinsi Aceh, ya kan? Siapa namanya? Mualim. Nah itu jelas itu, ya kan? Ada juga Gubernur GAM. Aduh, pusing lah saya, ya kan? Nggak ngerti saya. Nah, intinya saya ingin bertanya, apa yang sudah Anda berikan kepada rakyat Aceh, kepada warga Aceh yang saat ini terdampak banjir? Cuma itu aja sebetulnya. Kalau belum memberikan apa-apa, udahlah jangan banyak bacot ya, jangan ngaku inilah, ngaku itu. Presiden PBB lah, inilah, itulah. Kalau cuma bisanya bacot tapi nggak pernah memberikan bantuan apapun secara real kepada warga Aceh yang saat ini membutuhkan bantuan, udahlah. Omongan kalian itu semuanya itu, aduh. Ngerti saya ya, Indonesia ilegal masuk ke Aceh. Saya khawatir juga, jangan-jangan ini orang berada di luar negeri juga gitu loh. Seperti si siapa Nasir Usman itu ya kan.
Coba teman-teman yang tahu silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.